Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat pagi, selamat jumpa dengan kami, Warisan Anak Cucu. Kami hadir pagi ini dengan tema Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, Shalom adalah kata yang tidak lagi asing bagi kita bersama. Bahkan begitu akrab dengan kita karena sering kita ucapkan. Bahkan karena begitu sering kita ucapkan, kata Shalom ini menjadi biasa-biasa saja. Padahal kita lupa bahwa kata Shalom ini begitu berarti, bahkan memiliki makna yang begitu dalam antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama kita. Karena apa? Kata ini menunjukkan ada damai, ada sejahtera, ada ketentraman dalam hubungan antara manusia. Dengan kata lain, Shalom ini mau menunjukkan adanya hubungan yang harmonis yang ada antara manusia dengan sesamanya. Sama seperti hubungan antara Allah dan manusia yang telah didamaikan dengan Allah dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kata Shalom ini bukan sekedar untuk diucapkan, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan beriman. Hidup berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesamanya. Alasannya jelas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu bagi kami. Dengan pernyataan ini, Paulus ingin menegaskan dua hal. Pertama, dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Dan tidak seorang pun manusia yang dapat mengatasi masalah dosa ini. Ini jelas karena tidak ada seorang pun manusia berdosa yang dapat membebaskan dirinya dari dosa. Kedua, dalam ketidakberdayaan manusia ini Allah bertindak melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam seluruh hidup dan karyanya, Allah memulihkan kembali hubungan manusia dengan dirinya dan hubungan manusia dengan sesamanya. 2 Korintus 5 ayat 18. Itulah sebabnya Paulus mengajak manusia, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 18b. Dengan ajakan ini Paulus inginkan agar manusia dapat hidup berdamai dengan Allah. Karena dengan hidup berdamai dengan Allah akan membuat manusia dapat hidup berdamai dengan sesamanya. Mengapa demikian? Karena dengan hidup berdamai dengan Allah, yaitu menerima, percaya, dan hidup di dalamnya, dan di dalam Yesus Kristus, pendamai dan juru selamat itu, maka akan terjadi perubahan dalam sikap hidup. Manusia tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan, tetapi akan melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih. Karena dalam Yesus Kristus, manusia menjadi manusia baru. Yang Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan kata lain, ada perubahan sikap hidup dalam kehidupan manusia baru. Kalau tadinya membenci, sekarang mengasihi. Kalau tadinya suka dendam, sekarang mengampuni. Kalau tadinya bermusuhan,
sekarang hidup damai, dan seterusnya. Karena manusia tidak lagi dikuasai oleh emosi yang tidak terkendalikan, tapi telah dikuasai oleh Roh Kudus yang menuntun hidupnya, yang selalu melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kehadiran manusia baru dapat menjadi alat damai, dapat menjadi pembawa damai dalam kehidupan manusia dan dunia. Manusia baru inilah yang Paulus katakan dipercayakan Allah menjadi alat damai, pembawa damai dalam hidup manusia. Inilah juga yang dipercayakan Allah bagi kita orang percaya yang adalah manusia baru dalam Kristus, yaitu menjadi pelayan pendamaian, menjadi alat damai bagi manusia. Untuk dapat melakukan tugas ini, saudara, Paulus selalu ingatkan kita bersama, berilah dirimu didamai dengan Allah. Karena hanya dengan berdamai dengan Allah membuat kita dapat berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, jadikanlah kami Tuhan alat damai untuk membawa damai dalam hidup manusia dan dunia.